Guys, minggu pertama kita udah belajar bahwa kita harus maju, jangan mundur. Sebulan ini kita belajar tentang cerita Yosua dan Kaleb. Di minggu pertama, kita harus maju, jangan mundur. Jangan kayak bangsa Israel, yang karena ketidakpercayaannya mereka mundur pada saat tanah Kanaan dan tanah perjanjian udah ada di depan mereka. Minggu kedua, kita belajar bahwa kita harus berani berbeda. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi diri kita, dan untuk menjadi semua yang Tuhan sudah rencanakan di dalam hidup kita untuk mendapatkan semua janji-janjinya, kita harus melawan arus seperti bagaimana Yosua dan Kaleb melawan pendapat orang lain. 10 bilang jangan masuk, tapi mereka berdua bilang yuk kita masuk. Hari ini kita akan belajar rahasia menurut gue salah satu kalau main game ini cheat code-nya, ini adalah walkthrough-nya yang sangat simple. Kita akan pergi ke akhir dari cerita itu. Kita maju ke flash forward di Yosua 14. Settingnya di sini bukan cuma bangsa Israel udah masuk ke tanah Kanaan, tapi mereka udah menyelesaikan. Ini udah mau final. Ini udah mau bagi-bagi hadiah. Karena di titik itu Yosua udah menaklukkan semua bangsa Kanaan bersama Kaleb, dan dia lagi bagi-bagi kepada bangsa suku-suku yang berbeda. Nah, dengerin apa yang dikatakan Yosua 14 ayat 6-12. Pada waktu itu, berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku, Kaleb, tentang engkau di Kadesh Barnea. Dia ngomong pada Yosua, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Perhatikan ayat 8 dan sampai 10. Ini adalah rahasia kita terletak di ayat-ayat ini. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku, dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini, sudah 40 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Oh, birthday dia, guys. Dia lagi 85 tahun birthday, udah jadi kakek-kakek. Pada waktu aku masih, and check this out, aku telah berumur 85 tahun pada hari ini, dan aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang keluar dan masuk. Kalau gue bisa bilang, dia bilang, guys, gue udah umur 85, gue udah di akhir hidup gue, tapi hari ini gue masih semangat, sama seperti gue semangat 40 tahun yang lalu. Ini baru namanya definisi semangat baru. Di sini kita melihat seseorang yang semangat bukan cuma di awal, karena muda semangat di awal, ya kan? Yang baru jadian, yang baru punya pekerjaan baru, yang baru pelayanan di Empower. Tapi pertanyaannya bagaimana kita semangat sampai akhir? Karena kenyataannya hidup itu susah. Kalau kalian merasa hidup itu gampang, mungkin kalian belum hidup cukup lama. Karena pada saat kalian masuk ke realita hidup, hidup itu susah dan berat. Gampang untuk di awal, tapi susah untuk diteruskan sampai akhir. Gue ingat banget pertama kali Tuhan memanggil gue, 4 Juli 2014. Gue berasa gue dapet panggilan Tuhan. Dan sedikit yang belum mengenal gue datang dari keluarga pembisnis. Gue seumur hidup taunya kerja untuk bokap, satu hari kan meneruskan usaha bokap, dan pada waktu itu bisnis bukan passion gue, jadi gue tidak merasa gue benar-benar hidup. Gue merasa gue ya udahlah, asal nggak mati, asal menjalankan apa yang orang tua inginkan, asal menjalankan apa yang teman-teman gue ekspektasikan terhadap diri gue. Tapi gue nggak benar-benar merasakan suatu semangat di dalam hidup gue. Sampai di hari itu, 4 Juli 2014, gue merasa ada panggilan Tuhan dalam proses yang Tuhan jalankan. Gue merasa Tuhan memanggil gue untuk sekolah Alkitab. Dan pada saat itu gue udah jatuh cinta dengan Tuhan. Karena gue tahu dia sayang gue padanya. Bahwa kekristenan bukanlah sebuah agama dan aturan. Kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan itu bikin gue benar-benar semangat untuk ngikut Tuhan. Tapi semua itu bagus. Sampai akhirnya gue balik ke bonyok gue dan gue bilang, papi, mami, mau pergi sekolah Alkitab dong. Dan hal pertama yang mereka bilang ke gue, no. Enggak. Kenapa? Gue udah gedein lu dari kecil, dan sampai saat ini gue udah ajarin lu semua yang gue ajarin. Gue udah, lu bahkan waktu itu gue udah bantuin bonyok gue, guys. Gue udah bantuin bokap gue.
gue yang selalu maju untuk ngedeal bisnis, untuk ngelakuin semua yang diperlukan di dalam perusahaan. Gue udah 4 tahun lamanya belajar dari bokap gue. Dan mungkin bokap gue udah berasa kayak, oke, ini saatnya gue meneruskan dan memberikan kesempatan, mungkin gue udah bisa mulai pensiun. Tapi tiba-tiba anaknya yang pertama, yang adalah jaminan asuransi masa depan keluarga banyak gue mau pergi. Dan disitulah gue menambah sebuah tembok. Sebuah tembok yang sangat besar yang bikin semangat gue rasanya down banget. Karena apa sih yang seseorang anak mau selain orang tuanya bilang, Brian, papi mami sayang sama lo. Tapi itu yang tidak gue rasakan. Karena pada waktu itu rasanya sedih. Karena gue merasakan kekecewaan bonyok gue yang benar-benar real. Apa yang akan lu lakukan ketika tembok yang besar menghalangi perjalanan lu? Mungkin lu semangat di awal tahun. Mungkin lu semangat pada saat lu mau berpikir mau sekolah lebih tinggi, tapi sampai hari ini nilai IELTS lu nggak lulus-lulus juga. Mungkin lu semangat, lu pengen membangun bisnis yang sukses, tapi hari ini adalah bisnis ketiga lu, dan kayaknya ini juga bakal bangkrut. Mungkin lu semangat untuk memiliki pernikahan yang sangat spesial, tapi hari ini lu masih terus keluar masuk ke dalam hubungan yang tidak sehat. Mungkin lu semangat, lu pengen melayani di Empower, dan lu udah memulai connect group, tapi hari ini yang ada kayaknya makin banyak masalah dan kok yang datang makin sepi. Mungkin lu semangat karena lu mengejar mimpi lu udah 1, 2, 3 tahun. Tapi hari ini kayaknya makin lama makin jauh. Apa yang akan lu lakukan? Pada saat tembok yang besar itu datang dan menghalangi kemajuan lu. Dan rasanya semangat lu turun. Sih, kita melihat bangsa Israel di akhir kemenangannya, tapi kalau kita tarik balik, mereka juga mengalami tembok, guys. Mereka mengalami tembok yang namanya tembok Yeriko. Pada saat bangsa Israel dipimpin Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan, salah satu masalah pertama yang mereka temukan namanya tembok Yeriko. Tanah Kanaan itu tanah yang pegunungan, yang banyak buah, susu, dan madu, isinya luar biasa, banyak hal-hal baik, dan di dalamnya juga banyak raksasa-raksasa. Tapi Yosua dan Kaleb bilang, kita akan melawan raksasa ini karena Tuhan bersama kita. Semangat nggak? Semangat. Tapi yang pertama kali mereka temuin bukan cuma tentang raksasa-raksasa itu, tapi benteng pertahanan di mana raksasa-raksasa itu tinggal. Salah satu fakta yang sangat unik tentang kota Yeriko adalah seringkali kita baca Alkitab dan kita kira itu cerita dongeng. Padahal sebenarnya semua yang ditulis di Alkitab itu nyata. Kota Yeriko, benteng Yeriko, tembok Yeriko itu benar-benar ada di Timur Tengah sana. Arkeolog mencatat bahwa tembok Yeriko dibangun sekitar tahun 9000 sebelum Masehi. Dan arkeolog dunia mencatat bahwa benteng tembok Yeriko, catat ini, adalah struktur militer pertama yang dibangun umat manusia. Dari semua tembok-tembok, tembok Cina, tembok apa, dari semua struktur-struktur perlindungan, benteng-benteng yang kita lihat yang zaman sekarang ada di Eropa, di Asia, ada satu benteng yang dibangun jauh lebih lama daripada itu semua. Dan dibangun cuma punya satu tujuan. Ada beberapa benteng kayak tembok Cina dibangun bukan cuma untuk melindungi Cina, tapi juga untuk menunjukkan kehebatan dan kebesaran Cina. Bagus bentuknya. Kalau lihat benteng-benteng di Eropa, ada yang nonton Crowns, ada yang suka nonton film-film Elizabeth, zaman Ratu Elizabeth zaman dulu, film-film perang, benteng-bentengnya dibangun untuk menunjukkan kemewahan kekaisaran, kemewahan monarki. Ada banyak tujuan untuk membangun benteng-benteng, tapi benteng tembok Yeriko cuma punya satu tujuan. Kenapa? Karena bentengnya nggak bagus. Bentengnya kayak tanah liat, warnanya coklat. Dia cuma punya satu tujuan, untuk menghalangi orang biar nggak bisa masuk. Tebalnya itu sekitar 2 meter, dan tingginya itu sekitar 4 meter. Dan itu mengelilingi kota Yeriko yang luasnya 40.000 meter persegi. Di zaman itu adalah struktur pertahanan yang paling tinggi. Karena jangan bayangin yang di film-film udah ada mobil perang, nggak ada. Dulu itu cuma simple, pakai bambu runcing Indonesia, pakai pedang, pakai tameng, udah gitu doang, dan melawan benteng yang besar. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Karena di sinilah terletak kunci. Kalau kita mengerti apa yang Kaleb lakukan, apa yang sih yang Kaleb miliki? Kehebatannya, kepopulerannya, kegantengannya. Tidak itu semua. Yang Kaleb dan Yosua miliki hanyalah iman. Iman yang gak aman.
Iman yang Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah cerita yang gue pengen bawa kita di sini, dan kita berada di Yosua 3 ayat 6 sampai 11. Ini adalah pada saat bangsa Israel datang ke depan Yeriko dan mereka bingung gimana caranya kita melewati benteng ini, dan inilah yang Tuhan berkata kepada Yosua. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dinyatakannya, majulah, kelilingi kota itu, dan orang-orang bersenjata yang harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala di depan tabut Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Jadi muter-muter sambil memuji, guys, sambil meniup sangkakala. Kalau zaman sekarang mungkin bawa gitar. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu. Sedang sangkakala terus ditiup. Tetapi Yosua memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak, dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai hari ini. Aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja setiap hari. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat itu. Tuhan, aku berdoa Tuhan, di saat yang kita miliki saat ini, di mana kami membawa firman-Mu, dan kami membaca dari surat cinta-Mu, dan kami mendengarkan janji-Mu terhadap kami. Aku berdoa, dimanapun kami berada, di kota manapun, di lokasi manapun, apapun situasi kami, Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami dengan begitu pribadi. Karena Engkau yang tahu situasi kami, Engkau yang tahu jeritan hati kami, Engkau juga yang punya solusinya. Hari ini aku tahu, Tuhan, kami akan diarahkan sedikit pandangan kami untuk melihat Engkau, kebaikan-Mu. Dan pada saat itu terjadi, kami akan mengenal Engkau sedikit lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gue pengen kita tahu banget, guys, karena iman yang gak aman inilah rahasia Yosua dan Kaleb. Bukan cuma melewati tembok Yeriko, tapi bisa menyelesaikan perjalanannya sampai habis. Gue tahu Tuhan punya banyak janji luar biasa dalam hidup lu, dalam keluarga, keuangan, pertemanan, sekolah, karir, di dalam hidup lu. Tapi lu membutuhkan ini, gue membutuhkan ini, untuk bisa melihat semua janji Tuhan terrealisasi dalam hidup gue. Yang kita harus ngerti bahwa seringkali kita berpikir kayak, oh iya, keluarga gue, bisnis gue, seberapa baiknya bisnis gue, seberapa besarnya bisa bertumbuh, seberapa naiknya karir gue, seberapa damainya keluarga gue, seberapa indahnya pernikahan gue nanti, itu bergantung pada siapa? Mungkin kita yang percaya Tuhan bilang, oh itu bergantung kepada Tuhan, karena semuanya ada di tangan Tuhan. Kalian percaya? Coba tulis di kolom chat. Menurut kalian, semua itu masa depan kalian bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan? Karena dia udah berjanji hal-hal yang luar biasa. Dia menjanjikan semuanya akan baik-baik aja. Bagaimana kalau gue bilang bahwa itu semua bukan bergantung kepada Tuhan saja? Ya, itu bergantung kepada Tuhan karena dia udah siapkan masa depan yang baik bagi kita. Tapi kalau kita lihat di Yosua 1 ayat 3, pada saat mereka baru masuk ke tanah perjanjian, dan Tuhan bilang ke Yosua, jangan takut, jangan gentar. Yosua 1 ayat 3, perhatikan ini. Sebab tempat yang akan diinjakkan oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, Yosua, kamu, Tirza, kamu, Melvin, kamu. 1, 2, 3, sebut nama lu. Kamu. Artinya, kalau Yosua tidak memilih untuk tidak berjalan melewati Yeriko, maka Yeriko tidak akan diserahkan. Tapi karena Yosua memilih untuk berjalan melewati Yeriko, maka Yeriko diserahkan. Maksudnya begini, Tuhan udah memberikan kepada lu semua kuasa untuk mendapatkan janji Tuhan, untuk mengalahkan masa lalu. Tapi pada akhirnya tergantung lu, tergantung gue, untuk memilih kemana kita akan melangkah. Karena semakin maju, semakin kita berani maju, semakin kita berminta lebih, semakin kita berani dengan Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan punya lebih, maka kita akan mendapatkannya. Tapi semakin kita tidak, semakin kita cuma diem aja, ya udahlah, hidup gue udah berantakan, ya udahlah gini-gini aja. Guess what? Kalau kita tidak berjalan, kalau kita tidak maju,
dengan semangat baru, maka Tuhan tidak akan memberikannya pada kita. Di firman lain, ada cerita pada saat Tuhan Yesus berada di satu kota, dan di kota itu, di kota itu loh kota asal Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka bilang, ini bukannya anak tukang kayu. Masa sih dia Tuhan? Kita tahu kok dari kecil. Dia mah orang biasa. Dan Tuhan bilang, dia tidak bisa melakukan. Guys, Tuhan Yesus yang menciptakan segalanya, dia bilang, aku tidak bisa melakukan banyak mukjizat. Gue nggak bisa nyembuhin orang karena mereka nggak percaya. Gue tidak bisa memberikan mereka berkat kepada mereka karena mereka tidak percaya. Artinya, iman kita adalah kunci untuk unlock, untuk membuka kuasa Tuhan. Satu alasan kenapa Tuhan bisa menyerahkan tanah Kanaan ke dalam tangan Yosua dan Kaleb, karena mereka berjalan, karena mereka maju dengan semangat baru. Hari ini, apakah lo akan maju? Hari ini, apakah lo akan memiliki iman? Apapun masalah yang ada di depan lo, seberapapun besar tembok dan gunung yang lo hadapin, kalau lo memilih untuk maju, gue yakin Tuhan akan memberikan iman dan semuanya itu akan berantakan dan lo akan memenangkan semuanya. Oke, 3 hal yang gue pengen kita semua belajar. 3 hal tentang iman yang tidak aman. Yang kayak gue bilang, rahasianya ada di Yosua 14, ada di endingnya, apa yang Kaleb katakan. Kita balik lagi ke Yosua 8. Yang pertama, iman, kita belajar bareng, Empower seperti biasa, catat ini. Iman adalah keputusan, bukan perasaan. Dan semua Gen Z katakan, masalah dari generasi kita sekarang, dan kita generasi muda, gue ikut-ikutan ya, adalah kita makhluk yang dikendalikan perasaan kita. Oh, gimana bro kabarnya? Gimana pelayanannya di Empower? Oh iya, gila seru banget sih. Tapi aduh nggak tahu ya, gue kayaknya kok kayak rasanya beda sama dulu. Dulu kayaknya semangat, tapi sekarang rasanya udah berbeda. Bro, gimana gila? Lu udah 2 tahun pacaran, udah pengen nikah ya? Ya bro, gue nggak tahu sih. Aduh, rasanya beda gitu. Dulu gue ketemu dia kayak ada butterfly in the stomach, perut gue kayak tapi sekarang udah perut gue udah nggak itu. Lu butuh minum Norit aja kali kalau perut lu gerak-gerak. Rasanya beda karena dulu kayaknya gue semangat banget nih, abis kuliah dapat pekerjaan, gila gue bangun jam 5 pagi, saat teduh, doa fajar, doa untuk bangsa, doa syafaat, baru gue ke kantor buka jam 9, gue di jam 8 di sana ngapain? Gue nyarap bubur dulu, buburnya gue yang masak sendiri, semangat banget. Sekarang 2 tahun kemudian kerjanya stres dan ngomel, padahal nggak ada yang berubah, tapi rasanya berbeda. Yosua 14 ayat 8, lihat apa yang Kaleb katakan. Sedang saudara-saudaraku, dan dia ngomong tentang 10 pengintai lain yang tadinya datang dan bilang kabar buruk, jangan masuk. Saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, yang mengintai bersama aku, membuat tawar hati bangsa itu. 10 orang datang dan bilang jangan ke sana. Bahasa Inggrisnya di NIV, melt with fear. 10 orang itu bikin bangsa Israel leleh karena ketakutan, bukan karena sayang ya, leleh karena ketakutan. Semuanya merasa takut. Tapi lihat apa yang Kaleb dan Yosua lakukan. Tapi aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Gue gak tahu apa yang kalian hadapin, tapi ketahuilah bahwa ketakutan adalah sebuah perasaan. Dan kalau kalian mau maju, yang kalian butuhkan bukan keberanian. Kenapa? Karena keberanian juga adalah sebuah perasaan. Yang kalian butuh lakukan adalah seperti Kaleb, membuat keputusan. Iman adalah keputusan, bukan perasaan. Iman adalah keputusan untuk mengikuti Tuhan pada saat perasaan kalian berkata sebaliknya. Catat ini. Keberanian adalah ketika kita tidak merasa takut. Keberanian adalah ketika kita tidak merasa takut, tapi beriman adalah ketika kita memutuskan untuk tetap percaya meskipun kita takut. Ada yang pernah datang ke ini theme park, ada yang pernah naik roller coaster? Coba gue pengen lihat. Yang pernah naik roller coaster atau wahana apapun yang mengerikan. Oke, thank you tangannya, thank you udah jujur. Kalau kalian datang dan melihat berada di tempat itu, kemungkinan besar kalian akan melihat 3 tipe orang. Orang yang pertama, kalian lihat ada di dalam kursi di roller coaster, dan mukanya udah nggak sabar, mukanya kayak Melvin. Gue nggak sabar banget, ini seru banget, oh my gosh. Itu yang pertama. Orang kedua, nggak ada di tempat duduk, adanya
di tempat antrian. Kenapa? Karena dia nangis dan kagak jadi naik. Nggak, gue takut, gue nggak mau lama. Ya nggak berani. Kenapa? Karena dia takut mati. Orang yang pertama nggak takut mati. Let's go. Ini seru banget. Orang kedua nggak berani naik karena nggak takut mati. Karena takut mati. Tapi ada orang ketiga. Orang ketiga duduk di dalam kursi wahana itu, di belakang yang berani, tapi dia nangis. Takut banget. Gue pengen kalian tahu bahwa orang pertama berani, orang kedua takut, tapi orang ketiga beriman. Maksudnya apa beriman? Orang ketiga takut mati, makanya dia nangis. Tetapi dia memilih untuk tetap naik ke wahana itu. Kenapa? Karena dia tahu walaupun dia takut, tapi wahana itu aman. Walaupun dia takut, tapi itu nggak bakal nabrak dan nggak bakal jatuh, dan dia bakal balik selamat gitu aja. Kalau kita bisa punya iman sama barang yang diciptakan manusia, kenapa kadang-kadang kita sulit untuk punya iman sama si pencipta segalanya? Iman adalah keputusan, bukan perasaan. Di Yosua 3 ayat 25, Yosua melanjutkan dan bilang, tadi yang Tuhan bilang ke Yosua, Yosua ngomong ke semua murid-muridnya, semua umat bangsa Israel, dan dia bilang, oke, kita akan pergi, kita akan muter-muter kota ini, setiap hari, 1 ronde aja, terus abis itu kita tiup sangkakala, tapi jangan ada yang ngomong apapun. And you know what? Ini doesn't make sense. Ini nggak masuk akal. Kenapa gue bilang ini iman yang nggak aman? Karena pada saat mereka mengitari itu, sangat mudah untuk ada pas prajurit di atas tembok. Tembok itu udah didesain untuk dihinggapin, bahkan ada menara-menara, dan orang pemanah bisa ada di sana, dan lepasin panah, dan mereka bisa ditusuk, dan mati. Itu udah strategi perang yang sangat umum. Kalau ada di benteng, lu ada yang mau melawan benteng lu, tapi mereka nggak bisa masuk, terus mereka di samping benteng, berdiri kayak ngapain kayak, ya panahin, bunuh. Jadi yang Tuhan minta Yosua lakukan bukan cuma nggak masuk akal, tapi sangat berbahaya. Dan yang paling serunya, Tuhan bilang ke Yosua, kalau lu puter-puter setiap hari 1 lingkaran, nah yang hari terakhir lu puter 7 kali, nanti semuanya runtuh tuh. Tapi you know what? Yosua bilang ke anak buahnya, nggak selengkap itu. Dia cuma bilang, lu puterin, oke? Tapi jangan ngomong apapun ya. Udah, dia nggak bilang, dia nggak punya janji, itu bakal menang, bakal hancur. Nggak, dia cuma bilang itu. Dan gue membayangkan prajuritnya semua pada jalan. Joko, hari ini kita ngapain? Nggak tahu tuh si Bang Yos nyuruh kita muter. Ya udahlah, kita bawa tabut perjanjian, kita muter. Tapi kita nggak boleh ngomong loh. Oke, kita perang nggak? Enggak. Kita bakal nembak mereka nggak? Enggak. Kita bakal mana nggak? Enggak. Terus kita ngapain? Gue juga nggak tahu. Tapi mereka memutuskan untuk percaya karena waktu itu Yosua adalah gambaran Tuhan. Karena waktu itu nggak semua orang bisa berbicara kepada Tuhan. Hanya ada satu representatif yang berbicara kepada Tuhan dan semua orang mendengarkan kepada dia. Kalau Tuhan meminta sesuatu yang tidak masuk akal dari hidup lo, apakah lo akan mengikutinya? Gue nggak bilang apakah lo takut. Gue nggak bilang apakah lo merasa itu mustahil. Gue cuma nanya, apakah lo akan mengikutinya hari ini, dimanapun lo berada, apapun yang ada di depan lo, apapun yang lo tahu Tuhan udah taruh dalam hati lo, ambil langkah itu. Mungkin itu adalah langkah untuk memulai keluar dari karir lo dan memulai bisnis. Mungkin itu adalah langkah untuk meng-apply sekolah yang baru. Mungkin itu adalah langkah untuk keluar dari toxic relationship yang sedang lo alami. Mungkin itu adalah langkah yang lo bikin hati lo takut dan lo nggak ngerti gimana majunya. Tetapi gue berani berjanji, kalau lo berani memutuskan untuk percaya Tuhan dan jalan, lo akan melihat tangan Tuhan. Di dalam hidup gue sendiri, gue sedih banget karena orang tua gue kecewa. Gue kecewa karena orang tua gue kecewa, dan gue marah sama Tuhan, gue mau ngikut lu, kenapa jadinya makin susah? Kenapa orang tua gue kecewa sama gue kecewa sama lu? Tapi di tengah-tengah perasaan itu, gue ingat banget hari-hari itu gue sering banget nangis. Gue nggak sesering itu nangis setiap hari untuk masalah yang sama, tapi di bulan itu gue inget kayak gue 3 hari sekali sebelum tidur, gue masuk ke selimut, rasanya hangat, gue matiin lampu, dan gue nangis. Dan gue bilang, Tuhan, gimana sih? Kenapa rasanya seperti ini? Tapi pada akhirnya gue teringat tentang Tuhan dan semua yang dia udah lakukan dalam hidup gue dan siapa dia. Dan pada akhirnya gue memutuskan, you know what Tuhan? Gue gak ngerti, gue gak tahu, dan gue bahkan gak tahu gimana caranya untuk merubah keputusan bonyok gue yang tidak membolehkan gue pergi. Tapi gue akan percaya. Dan gue memutuskan untuk terus maju. Putuskan untuk terus maju, jangan ikutin perasaan.
Dan lu akan lihat Tuhan bekerja dalam hidup lu. Yang pertama, iman adalah keputusan, bukan perasaan. Yang kedua, iman adalah kesepakatan dengan firman. Iman adalah kesepakatan dengan firman. Oke, rahasia kedua. Dibilang seperti Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kedengaran familiar nggak, guys? Tanah yang lu injak akan jadi milik lu selama-lamanya. Yes, itu sama di Yosua 1 yang tadi, Yosua 1 ayat 3, yang dibilang, tanah yang engkau injak. Dengar ini, setiap tanah yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. So, gue pengen kita tahu bahwa Yosua tuh dan kalian tuh bukan nekat. Oke, kita hajar tembok Yeriko, kita tabrak. Kalau ditabrak, gue yakin mereka mati. Mereka tidak maju dengan keberanian mereka, dengan modal kekuatan mereka. Mereka maju dengan janji Tuhan. Pertanyaan gue hari ini adalah, apakah kita tahu janji Tuhan di dalam hidup kita? Apakah lu tahu janji Tuhan di dalam hidup lu? Pantas aja kita hidupnya nggak semangat, guys. Karena kita nggak tahu janji Tuhan. Karena janji Tuhan, kebaikan Tuhan, itulah bensin di dalam hidup kita. Makanya penting untuk tahu janji Tuhan, apa yang dikatakan tentang diri kita. Dari mana? Dari firman-Nya. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Lu tahu nggak janji Tuhan untuk hidup lu? Janji Tuhan untuk pikiran lu. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Janji untuk kesehatan lu. Mazmur 103 ayat 3, Tuhan mengampuni segala salahmu dan akan menyembuhkan segala penyakitmu. Janji untuk keuangan kita, Ulangan 8 ayat 18, tetapi harus engkau ingat akan Tuhan Ayah Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita perlu memiliki iman yang sepakat dengan firman dan janji Tuhan di hidup kita. Dan kalau gue bisa bilang, firman itu kepanjangan dari apa? Firman itu kepanjangan dari for the iman. Nggak lucu ya? Sorry. Firman itu, biar kalian ingat, firman itu for the iman. Kenapa kalian harus baca firman? For the iman. Karena kita pada saat kita membaca firman, kita sedang memberi makan iman kita. Sedikit pelajaran Ibrani hari ini. Tahukah di bahasa Ibrani, kata feed, makan, itu lachem. Wih, keren banget nadanya. Thank you. Lachem. Yang mirip sekali, dieja dengan kata huruf yang sama, dengan kata fight, atau melawan. Bahasa Ibrani-nya lachem. Lachem dan lacham. Artinya, catat ini ya, Maur. Pada saat kita memberi makan iman kita, kita sedang melawan musuh kita. Pada saat kita memberi makan iman kita sedang melawan musuh kita. Kalau gue balik, gue bisa bilang seperti ini. Cara terbaik untuk melawan musuh kita, cara terbaik untuk meruntuhkan tembok yang menghalangi jalan kita, adalah dengan memberi makan iman kita. Pada saat waktu itu, di mana hari-hari gue menangis karena rasanya hidup berat, dan orang tua gue kecewa sama gue, dan gue sedih, di hari-hari di mana gue menangis, gue ingat Tuhan membisikkan sesuatu di hati gue. Waktu itu rasanya, teman-teman gue, komunitas gue, semua mendukung gue. Kayaknya seluruh dunia mendukung gue, ayo, pergi, yuk sekolah Alkitab. Tetapi orang tua gue, yang gue paling harapkan supportnya, mereka melawan gue. Bukan salah mereka. Memang kalau lu lihat dari luar, secara fakta, gue seperti anak yang tidak peduli orang tua dan meninggalkan semuanya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Tetapi gue percaya sama Tuhan, yang bikin gue percaya adalah, di malam itu, ada satu malam di mana Tuhan bilang ke gue kayak gini, dibisikin di hati gue, dan gue rasanya mendengar dengan suatu sungguh jelas. Dia bilang, Brian, mungkin hari ini rasanya seluruh dunia melawan lu, seluruh dunia ada untuk lu, tetapi orang tua lu melawan lu. Tetapi kalau lu percaya dan ikut gue, satu hari, gue janji, pada saat seluruh dunia melawan lu, orang tua lu akan ada untuk lu. Dan pada saat mendengar itu, gue nangis. Gue nangis dan gue bilang, amin Tuhan. Dan gue jadi tidur nyenyak. Besok pagi, apakah orang tua gue bangun dan bilang, good morning Brian, tadi malam Tuhan ada di mimpi papi mami, dan hari ini, nih duitnya, papi udah beliin tiket, dan papi juga udah bookingin kos di Hillsong College, just pergi. No! Gak ada yang berubah. It takes time.
Untuk 6 bulan berikutnya adalah 6 bulan terberat di hidup gue karena orang tua gue kecewa dengan gue. Tapi Tuhan bekerja dalam hidup hati mereka, dalam hati gue. Tuhan merubah gue, dan karena melihat perubahan gue, Tuhan merubah hati orang tua gue. Dan pada akhirnya mereka membiarkan gue pergi. Tetap dengan berat hati, tapi mereka membiarkan gue pergi. Tapi itulah yang menjadikan harapan gue untuk maju adalah karena gue sepakat dengan janji Tuhan di dalam hidup gue. Apa sih janji Tuhan dalam hidup lu? Dia ada untuk lu. Dan lu akan baik-baik aja. Dan ini yang terakhir. Bukan cuma iman adalah keputusan, bukan perasaan. Bukan cuma iman adalah kesepakatan akan firman. Tapi yang terakhir adalah iman adalah keselamatan dari kematian. Yang terakhir dibilang di ayat 10. Jadi sekarang, Kaleb bilang di akhir hidupnya, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Iman, pada saat kita berjalan dengan iman, berjalan dengan semangat, dan berada di dalam iman, kita akan selamat. Karena Tuhan beserta kita. Gue pengen kalian tahu, ada alasan kenapa Tuhan bilang ke Yosua, Yos, lu puterin, nyanyi aja, nanti semua akan baik-baik aja. Dia bukan melakukan itu sebagai sebuah keputusan out of the blue. Dia melakukan itu sebagai keputusan karena dia sepakat dengan firman-Nya. Tapi ada alasan kenapa dia bisa sepakat dengan firman Tuhan. That's right. Alasan kenapa dia bisa sepakat dengan firman Tuhan ada di Yosua 5 ayat 13. Yosua 5 ayat 13 adalah pada saat Yosua dan bangsa Israel baru bertemu Yeriko. Sebelum mereka berhadapan, sebelum mereka datang ke temboknya, mereka waktu itu di malam hari mereka mendirikan kemah, dan Yosua lagi nyantai-nyantai, tiba-tiba dia ngeliat seorang prajurit. Lihat ini. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya. Ada orang prajurit yang dia nggak kenal. Dia tanya, kawankah engkau atau lawan? Lu teman atau musuh? Jawabnya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah dan menyembah, Sifu, apakah engkau yang dikatakan Tuanku kepada, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat yang engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Kenapa tuh Yosua langsung jatuh dan menyembah? Dia kan kayak jenderal, dia kan pemimpin, dia kan presiden. Kenapa dia menyembah? Karena dia tahu pada saat itu adalah Tuhan. Teologian percaya bahwa yang Yosua lihat adalah seseorang, darah dan daging. Tapi bahkan Yosua tahu bahwa itu, ada yang bilang itu malaikat. Tetapi gue percaya bahwa itu adalah Tuhan sendiri. Dan itu adalah gambaran Tuhan yang turun dari surga ke dunia dalam rupa wujud darah dan daging untuk memberi keselamatan untuk kita. Makanya Yosua langsung tersungkur dan bilang, Tuhan, apa yang akan dikatakan Tuhan kepada hambanya ini? Dan cek apa yang bikin Yosua makin yakin. Dia bilang, tanggalkanlah kasutmu. Kalian kedengaran familiar nggak? Tanggalkanlah kasutmu, buka sendalmu, sepatumu, karena tempat yang engkau injak ini suci. Itu adalah yang dikatakan dikatakan Tuhan kepada Musa. Pada saat Musa bertemu dengan Tuhan di burning bush. Dan momen ini adalah momen burning bush-nya Yosua. Ini adalah momen busa yang pohon yang terbakar itu. Ini adalah momen di mana Yosua bertemu dengan Tuhan. Dan dari momen ini dia tahu Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Iman bukan cuma datang dari pendengaran akan firman, iman datang dari pengenalan akan pribadi Tuhan. Catat poin terakhir ini, teman-teman. Iman itu nggak akan aman. Tapi ketahuilah, aman itu berbicara tentang tiadanya kemungkinan kematian. Kalau nggak ada kemungkinan kematian, aman. Tetapi iman berbicara dengan adanya kepastian keselamatan. Iman bukan bilang bahwa semuanya akan aman. Iman bukan bilang bahwa gua nggak mungkin mati. Mungkin banget untuk bangsa Israel maju dan mati, ditembakin panah dari atas tembok. Tetapi iman berkata, meskipun ada kematian, ada keselamatan karena Tuhan beserta mereka. Kalaupun itu prajurit nembak gue dan gue mati, ada Tuhan yang bisa membangkitkan gue karena dia lebih daripada semua itu. Hari ini gue nggak tahu di mana lo berada. Gue nggak tahu seburuk apapun, bahkan mungkin lo rasanya udah diambang kematian. Bahkan mungkin lo udah mengalami depresi untuk waktu yang cukup lama dan lo mungkin berpikir tentang bunuh diri. Apapun itu, gue cuma pengen lo tahu bahwa di dalam iman ada
keselamatan. Apapun yang lu sedang hadapin. Boleh kita semua tutup mata kita. Dan gue penasaran hari ini apakah lu berada di tempat di mana lu sedang melihat kepada tembok di depan lu dan rasanya tinggi banget dan lu nggak bisa melewatinya. Dan mungkin lu udah semangat sebelumnya. Tapi kalau lu boleh jujur dengan diri lu hari ini, lu nggak bisa maju, lu nggak tahu caranya, lu nggak mengerti apa yang harus lu lakukan. Friends, teman-teman, ketahuilah bahwa yang paling penting lebih dari semuanya, ada Tuhan beserta lu. Ada bala tentara, Tuhan pencipta langit dan bumi beserta lu. Dan dia sayang lu. Gue mau berdoa untuk semua teman-teman yang membutuhkan semangat yang baru, yang lebih tepatnya membutuhkan iman yang bisa meruntuhkan tembok apapun juga. Kalau itu teman-teman dan teman-teman mau berdoa untuk iman seperti iman Kaleb dan Yosua yang akan membawa teman-teman melewati gunung dan tembok di depan teman-teman, bahkan bukan cuma itu tapi menyelesaikan perjalanan teman-teman. Taruh tangan-tangan teman-teman di hati dan gue akan berdoa untuk lo. Tuhan, Engkau melihat semua tangan-tangan yang terangkat, Engkau melihat semua yang mereka sedang alami. Kalau hari ini mereka merendahkan diri mereka, merendahkan hati mereka dan berkata, Tuhan, aku nggak punya iman dan aku butuh iman itu. Firman-Mu berkata, iman tidak kami timbulkan, tapi iman Engkau berikan. Saat ini aku berdoa, turunkanlah iman-Mu, berikanlah iman-Mu, injeksi iman-Mu di dalam hati mereka, biar mereka percaya dengan firman-Mu bahwa Engkau sayang mereka dan Engkau ada bersama mereka. Dan hari ini Tuhan, mereka akan mulai mendengarkan perkataan-Mu, mengikuti petunjuk-Mu, dan mereka akan bisa melewati semua tembok yang mereka hadapi bersama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan gue pengen berdoa untuk satu kelompok orang lagi. Yang kita ngomongin semua ini luar biasa, tapi semua yang Yosua alami diawali dengan perjumpaannya dan pengenalannya dengan si bala tentara itu, dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup lo. Tetapi semua itu diawali dengan lu mengenal dia, menerima dia masuk ke dalam hati lu. Hari ini pertanyaan gue, dimanapun lu berada, di Zoom, di YouTube, apakah lu mengenal dia secara pribadi? Gue gak tanya apakah lu Kristen dari kecil, mungkin lu anak pendeta, tapi lu benar-benar mengenal dia secara pribadi gak? Lu pernah berjumpa dengan dia gak? Lu pernah mengundang dia masuk ke dalam hati lu gak? Atau mungkin lu belum pernah melakukan itu, dan ini adalah pertama kalinya lu mendengar tentang Tuhan Yesus yang sungguh baik. Alangkah hari yang indah untuk menerima dia masuk ke dalam hati lu. Atau mungkin lu udah pernah dulu, tapi hari ini kalau lu boleh jujur, lu jauh dari rencana Tuhan untuk hidup lu. Izinkan gue berdoa untuk lu, dan lu kalau lu berkata, Brian, gue pengen ikut dalam doa itu, gue pengen mengundang Yesus masuk ke dalam hati gue. Sekali lagi taruh tangan lu di atas hati lu, dan gue akan berdoa untuk lu. Ikuti kata-kata gue. Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau datang ke dunia, mati untukku, bangkit lagi di hari yang ketiga, dan memaafkan aku. Engkau menghapuskan segala dosaku, dan Engkau memberikan aku awal yang baru. Aku percaya mulai hari ini Engkau hidup di dalam hatiku. Aku adalah anakmu, dan Engkau adalah Bapakku. Bantu aku untuk hidup untukmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.